Saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya percaya. Boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat. Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini. Setan kan gonta-ganti, sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah, terus saja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan roman, jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu Sunok Hogranya yang di Aceh tuh, dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz, hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu, jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gimana? Gak akan tersinggung. Cewek kalau lagi kayak gitu dia gak akan tersinggung. Dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama. Kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional. Itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah Neng. Nah mulai nih akrab. Usap-usap. Jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali. Karena udah terlanjur dosa lah. Kagok Udah kagok kan. Udah aja, biasa aja gitu. Udah dosa juga gitu. Jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga gak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Udah terlanjur. Udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Oh udah dihabisin, dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut-takutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit. Meninggal, dikuburin. Nggak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya enggak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang, doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh enggak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini, mimpinya sama. Setan yang sama, gimana enggak sama redaksinya? Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu nggak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya, kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain, kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suudzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia,
Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya, berbohong, itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu, karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu pedang untuk memancung dia itu udah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia nggak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri, dia nyuruh ke kanan sekilo, jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan nih saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya nggak pernah tahajud. Gara-gara ada modus, sekarang jadi tahajud. Ya gitu ya. Jadi sekarang awalnya sih modus, lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi dari modus jadi istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa, udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu na'udzubillah, sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya dayus, ini gara-gara ngomongin dayus nih, suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro? Tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasehati, kan dia Al-Quran juga dikasih tahu kan ya, menasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasihati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi na'udzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah yang akhwatnya, yang cewek-ceweknya, kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebihan, cuman cemburu. Jangan gitu dong gitu. Gak ada apa-apa kok. Emang gak ada apa-apa, tapi kan gak pantas. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih. Kayak komunikasi japri, di grup, pas ketemu orangnya atau apapun. Ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab dayus ya. Ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang Muslim yang mungkin, yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah SAW.